Amana faktubna ma'as syahidin. Dan mereka mengakui kerasulan Muhammad. Ini pendeta-pendeta. Jadi orang-orang yang pendeta masuk Islam, asal dia pendeta cerdas, insya Allah pasti dia akan masuk Islam. Yang masuk Islam itu kan orang-orang pintar. Yang murtad dari Islam itu hanya dua persoalan, kalau bukan lapar, miskin. Makanya saya mohon maaf Pak Kiai, mudah-mudahan jangan sampai ada jemaah yang berpikir bahwa saya ini mau dari pusat cari amplop. Mental materi itu tuh menghancurkan negara kita Republik Indonesia. Mental materi. Saya sejak dari pendeta, saya bukan pendeta kelas bawah, bukan pendeta di jemaat. Saya rektor, digaji oleh Jerman dengan ratusan juta. Saya digaji oleh Sinode puluhan juta. Karena pendeta itu beda dengan ustaz. Ustaz tidak ada gaji, kalau pendeta digaji. Makanya kalau saya masuk masjid, saya tahu mana ustaz, mana bukan. Ustaz itu biasanya kecil dan kurus, karena tidak digaji saja. Maaf Kak, memang begitu anak kita. Makanya saya dari gendut jadi kecil, karena sudah ustaz. Tapi jangan coba-coba jamaah yang gendut-gendut ini karena doanya ustaz. Ini penyangkalan terhadap ulama, terhadap fuqaha, ini yang membuat negara kita kacau. Kemudian ada yang beranggapan bahwa orang masuk Islam itu memang ada dua sih Pak Kiai di Indonesia ini, ada yang mualaf, ada yang kualat. Kan banyak mualaf yang bilang begini. Dulu waktu saya masih Kristen, saya kaya. Nanti masuk Islam baru saya jadi miskin. Nah ini yang begini bukan mualaf, ini kualat. Orang kalau dari kafir dia masuk Islam, dari kafir miskin, masuk Islam jadi kaya. Dari kafir kaya, masuk Islam tambah kaya. Kok kita terbalik? Kalau mengatakan masuk Islam miskin, itu istri saya pertama kali mau masuk Islam, dia tanya sama saya, Pak, kalau nanti kita masuk Islam, makan apa di Islam? Saya bilang, kamu lihat orang Cina yang kafir, orang bule yang kafir, yang tidak sujud-sujud, orang satu rakaat pun, mereka kaya. Tapi dia bilang, orang Islam miskin. Buktinya di Indonesia ini yang paling banyak miskin, Islam. Saya bilang bukan Islam yang miskin, yang miskin itu Muslim. Kenapa orang Islam miskin? Gampang jawabannya. Gampang. Tadi yang istri saya baca Quran itu mu'lu'uni astajib lakum. Kata Allah, minta kepadaku, aku berikan. Kata Allah. Kenapa miskin? Hanya satu pelanggarannya di hadapan Allah. Tidak sholat. Itu. Karena perbedaan antara orang kafir dan orang Islam itu sholat. Karena tidak sholat, akibat dia tidak sholat, tidak ada peluang dia meminta tolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Saya mau cerita Pak Kiai waktu saya sholat pertama kali saya sholat. Memang waktu pendeta saya sudah sering sholat. Saya tunggu-tunggu kalau masjid berkumandang, kalau siang-siang azan memanggil Pak, pasti sholat zuhur. Saya tunggu-tunggu. Saya kunci pintu kamar saya di gereja dan saya sholat. Tapi saya sholat sembarang-sembarang. Ada sajadah, ada topiah. Sudut dan topeng saja. Apa peduli saya, yang penting ke bawah. Tidak saya. Ini sholat orang tidak berilmu. Kafir lagi. Dan begitu. Tapi saya mau melakukan sholat. Kenapa? Karena saya pernah menempuh pendidikan di Israel dan melihat bahwa orang-orang Yahudi itu agamanya bukan Kristen. Agama mereka Yudaisme,
dan mereka menjalankan ibadah sebagaimana orang Islam. Tapi mereka tidak sujud ke bawah, mereka tunduk tembok. Saya bahasa Yahudi maaf Pak ya. Mereka punya doa begini. Adonai Yisborga Mikolra, Yesemor Etnaf Seta Mikolra, Adonai Yisborga Kauku Eka Meata Weat Oramin. Ini bahasa Ibrani, Hebrew. Hanya 3 pendeta yang kuasai di Indonesia, 2 pendeta sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Di internet saya itu banyak sekali orang-orang Kristen hina. Ada yang mengatakan saya itu pendeta gila yang masuk Islam. Kenapa? Itu pendeta-pendeta itu, kalau saya mau jujur, adalah orang-orang yang tidak sadar dirinya bahwa dia sudah membodohi manusia. Saya punya bukti. Dan saya bisa dukung dengan kata-kata dalam kalimatullah Al-Quranul Karim. Saya bisa dukung. Panggil siapa pendeta di Indonesia ini. Saya tantang debat di mana-mana. Jangankan hanya kelas Indonesia, dari Eropa sana. Tapi orang belum berani sampai hari ini. Yang mereka suruh itu hanya preman-preman dari timur sana, dari Ambon, dari Manado, untuk fitnah-fitnah saya di internet. Sekarang di hadapan pemerintah, nih, Pak Ceka. Ini Pak Ceka, terakhir jadi terakhir saya sudah dengan mau masuk Islam, saya disuruh disudahkan 300 lebih pendeta. Tapi sebelum daripada itu 16 tahun sudah ribuan sama dengan santri ini yang saya cetak, pendeta dalam dan luar negeri. Sebenarnya kalau saya masuk Islam itu apa persoalannya? Mau cari apa? Makanya saya tidak suka kalau ada orang mengidentikan keislaman kami ini dengan materi. Saya bilang sama Pak Kiai, pertemuan manusia di dunia ini hanya satu. Inamal akmalu niat. Semua amal kita itu tergantung niat. Niat yang bagaimana? Niat untuk mengabdi kepada Allah. Hidayah yang saya terima ini susah, lebih mahal daripada nilai materi yang ada di dunia ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak bisa dibeli, mahal. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kata Allah, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi kalau Allah tidak kasih petunjuk, dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Moluang, Magister Teologi, mati bunuh diri. Dia suruh saya masuk Islam. Ya, kamu masuk Islam. Karena waktu kami di Israel, ada imam yang namanya Baruk. Imam Baruk ini adalah imam bukan di sinagoge. Ada ustaz di Jakarta mengatakan tempat ibadahnya orang Yahudi sinagoge. Salah. Sinagoge itu adalah Turs. Turs itu adalah gereja. Sinagoge adalah tempat peribadatan Ortodoks Katolik. Tapi tempat peribadatan Yahudi itulah duduk gereja atau tembok ratapan. Jadi ada 3 agama besar di dunia ini. Judaisme, Kristen, dan Islam. Judaisme mengucapkan syahadat mereka, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, artinya, dengarlah orang Israel, Tuhanmu itu Yahweh, dan Yahweh itu Echad. Ahad, satu, kesatu. Mereka jawab terus mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka anti sama Muhammad. Mereka benci kepada Nabi kecintaan kita. Ini
saja terjemahnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran epistemologis, antropologi linguistik, nilai-nilai bahasa itu terjadi pergeseran oleh adat istiadat dan budaya. Gerakan manusia untuk mencapai hasrat dengan menggunakan suara. Itulah yang disebut antropologi linguistik, budaya dan bahasa. Nah, kalau kita memakai translate, Al-Quran ini tidak berguna berarti. Maka diturunkan. Inna ja'aynahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Andaikan waktu itu, maaf ya, bapak-bapak, saudara-saudaraku, rahimahumullah, kalau Al-Quran turun di Medan, Al-Quran turun di Mandailing Natal, dan Nabi yang menerimanya adalah orang Mandailing Natal, yakin 1000% saya, Al-Quran ditulis dengan bahasa Mandailing. Nah, kalau Al-Quran turun di Manado, pasti menggunakan bahasa Manado. Al-Quran turun di Jawa, Nabi yang orang Jawa, pasti Al-Quran menggunakan bahasa Jawa. Tapi sampai hari ini tidak ada Nabi dari Mandailing Natal, tidak ada Nabi dari Manado, tidak ada Nabi dari Jawa. Kok bisa-bisanya itu cecep? Dari Bandung Bu mengaku sebagai Nabi, ini orang Sabina barangkali. Model Nabi seperti itu, rambut sudah gondrong, Masya Allah. Gondrongnya seperti Bartolomeus. Saya bilang ini orang ini, betul-betul ini Islam ini harus diperjuangkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Saya semalam nonton ada talent yang tidak tol. Daripada Islam pakai, sudah jauh bilang kayak apa partainya. 77 miliar sudes. Nah, dulu dia bodohi masyarakat, sekarang masyarakat bodohi dia. Iya, sekarang sudah ada menyalahkan masyarakat, bahkan ibu mau tahu. Saya perempuan di Probolinggo, tidak lagi. Gara-gara tidak jadi sekali. Gara-gara tidak jadi anggota DPR, tutup jalan. Masyarakat lewat di tengah sawah. Dia bisa diambil lagi karena tidak lulus. Nah, ini berarti masyarakat yang memang politikus dari masyarakat terbalik. Di dunia sudah terbalik pakai. Ini dunia sudah terbalik. Allah, hati-hati. Ahok, orang-orang kafirun itu satu persatu mulai menanjak tangga kesuksesan pemimpin negara kita. Hati-hati. Apa tidak pernah ada kekhawatiran oleh pendakwa-pendakwa di Indonesia ini? Pak Kapolres, saya sedang keliling Pak di Indonesia. Kalau Allah bisa berbicara, dia bisa berbicara langsung memberitahukan, wallahu bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak pernah ada ruang untuk saya istirahat. Kenapa? Apa soalnya? Apa penyebabnya? Bukankah kalau ustaz-ustaz yang sudah terkenal di Indonesia, biasanya dengan popularitas mereka, mentang-mentang dikenal orang, mentang-mentang dipanuti orang, mentang-mentang dihargai orang. Kenapa ustaz saya ini tidak ada pengawal? Yang pertama kalau saya bawa pengawal, bikin sebuah masjid. Yang kedua, dakwah tidak butuh personil. Dakwah tidak butuh personil. Dakwah itu butuh profesionalitas. Daripada kita jalan banyak-banyak orang mengaku jihad fisabilillah, besok dapur orang dihantam Densus 88. Ini yang saya tidak mau. Makanya saya hanya dengan istri. Maaf Bu, istri saya tadi yang baca Al-Quran. Dia itu korika. Tapi dia
malu-malu. Dari tadi malam dia tubik-tubik saya terus. Gimana ini Pak? Baru saya baca Al-Quran. Banyak orang buku saya. Itu biasanya berapa biji di rumah. Saya bilang kamu kan Qur'an. Mainkan. Masya Allah. Apa yang ditakuti? Guru dia suka ngajar anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Dia yang ngajarin. Dia kritis membaca Al-Quran. Belum begitu. Kenapa? Orang tidak mengerti ilmu Islam. Jangan pernah berharap akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sehingga perintah menjadi sama dengan larangan. Karena apa? Tidak berilmu. Saya waktu disunat, maaf, yang paling saya takut masuk Islam, Pak Kiai, seluruh jamaah tahu, yang paling saya takut masuk Islam adalah sunat. Saya bilang sama Pak Ketua MUI, Pak Kiai Haji Yusuf Yamani, Pak Kiai, sekarang kan saya sudah disadarkan oleh Pak Kiai Haji Umarun Sofa. Boleh nggak saya cuma masuk Islam, tapi jangan disunat? Oh dia bilang nggak bisa Pak Yahya. Kalau tidak disunat, tidak boleh masuk masjid. Jadi Bapak harus disunat. Aku ini Pak Kiai, bukan takut sakitnya, malu dilihat. Burung saya malu. Oh tidak apa-apa, nanti yang sunat laki-laki. Siapa Pak yang sunat? Ada. Kami punya ustaz di sini. Beliau khatib dan juga orang kesehatan. Namanya? Nantilah, wajahnya dia. Masya Allah. Ternyata yang datang itu Pak Kiai, orang yang saya benci selama saya di Merdeka. Namanya Ustaz Salim. Kalau ketemu di jalan, dia kasih salam sama saya. Selamat pagi Pak Pendeta, saya balas. Ya memang pagi. Selamat siang Pak Pendeta. Ya memang siang. Apa bilang pagi? Begitu masuk Islam yang akan sunat, saling. Langsung dipertakan terus. Saling yang datang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim, masuk. Aduh, saya Salim yang ini. Belum sama saya. Nah, Pak Yahya, sekarang kita sudah bersaudara. Dulu, Bapak ketemu saya, Bapak marah sekali. Lalu jantung saya begini-gini. Jangan-jangan sekarang dia marah sama saya. Pikiran saya, habis pokoknya ini percakapan sampai